Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan dan taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jumpa lagi dengan saya di kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu masih tentang teks prosedur. Jika minggu kemarin kita sudah mempelajari apa itu teks prosedur, apa saja struktur dari teks prosedur, serta bagaimana ataupun apa saja kaidah kebahasan teks prosedur, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi bagaimana cara menganalisis teks prosedur. Nah, mari kita lihat bersama cara menganalisis teks prosedur. Ya. Pada materi menganalisis teks prosedur kali ini yang akan saya terangkan yaitu yang pertama, nanti akan saya berikan contoh teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, serta teks yang aspek yang dianalisis, serta contoh ataupun bagaimana cara menganalisis sebuah teks prosedur. Ya, satu persatu akan saya paparkan. Yang pertama akan saya paparkan contoh teks prosedur sederhana. Pada contoh teks prosedur sederhana ini, saya akan memberikan contoh dengan teks prosedur yang berjudul cara mudah membuat SLAM yang aman. Ya, kita lihat apa isinya. Ya, contoh teks prosedur cara membuat SLAM yang aman itu yang pertama ada keterangan menerangkan SLAM itu apa. Kemudian di sini juga disebutkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat SLAM. Ya, untuk membuat SLAM. Ya, di sini kita lihat SLAM, dituliskan SLAM adalah salah satu mainan favorit anak-anak yang bisa dengan mudah kita beli di toko mainan. Tapi SLAM juga bisa kita buat sendiri di rumah dengan cara seperti berikut. Lah, ini di awal ini itu menerangkan apa itu SLAM serta mainan seperti apa itu SLAM. Kemudian di bawahnya ada menerangkan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada 1 botol SLAM aktivator, kemudian ada 1 botol Cushion baby oil, serta 1 botol lempofinal dan sebagainya. Ya, untuk lebih pahamnya bisa dibaca sendiri. Dan kita lanjutkan, setelah ada bahan-bahan ada apa lagi di contoh ini. Ya, di contoh ini ada apa lagi? Kita lihat. Oh ya, setelah menerangkan tentang bahan-bahan, diterangkan bagaimana cara membuatnya. Dimana cara membuatnya di sini ada meliputi 4 langkah, yaitu ada yang pertama mencampurkan lempofinal, kemudian tercampur dengan merata dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri biar lebih paham. Kemudian kita lihat lagi di slide berikutnya ada apa. Oh ya, slide berikutnya saya memberikan contoh teks prosedur kompleks, yaitu dengan judul cara membuat blog gratis dengan mudah. Ya, kita lihat apa saja yang ada dalam teks prosedur kompleks. Ya, masih sama, diawali dengan penjelasan tentang materi yang akan dijadikan sebagai teks prosedur atau sebagai prosedur. Ini itu menjelaskan, kalau ini menjelaskan tentang bloknya apa. Kemudian kita lihat setelah menjelaskan blok itu apa, kemudian kalau di sini langsung ada sub langkah dan langkah-langkahnya. Ya, karena kita ingat kemarin bahwa perbedaan antara teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks itu adalah di sub langkah-langkah. Kalau teks prosedur sederhana tidak menggunakan sub langkah-langkah, yang di teks prosedur kompleks menggunakan sub langkah-langkah. Lah, ini bagian A. Bagian A ini merupakan
sub langkah-langkah. Kemudian dari sub langkah-langkah kemudian ada langkah-langkah 1 sampai dengan 9. Dan kita lihat lagi, oh ya, ini ada sub langkah yang kedua, yaitu bagian B ini adalah sub langkah yang kedua, diikuti dengan langkah-langkah yang lainnya yaitu 1 sampai dengan 10. Ya, kemudian kita lanjutkan aspek apa saja yang harus kita analisis teks prosedur tersebut. Aspek apa saja yang akan kita analisis, yaitu pertama yang akan kita analisis adalah strukturnya, kemudian kaidah kebahasaannya. Struktur itu meliputi apa saja? Satu, ada tujuan, material, kemudian yang ketiga langkah-langkah, sedangkan yang bagian kedua yaitu kaidah kebahasaannya meliputi 1 kata kerja imperatif, 2 pernyataan persuasif, 3 kata teknis, dan 4 konjungsi. Ya, tentunya minggu kemarin masih ingat ya, sudah saya terangkan apa itu tujuan, kemudian apa itu material, apa itu langkah-langkah. Ya, kita ulang kembali, kita ingat kembali apa itu tujuan. Tujuan itu kemana apa? Ya, tujuan itu berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian material itu apa? Material itu menerangkan ataupun mendeskripsikan bahan ataupun alat ataupun menjelaskan materi apa yang akan dibahas dalam teks prosedur tersebut. Kemudian langkah-langkah adalah apa? Cara kerjanya. Dan kaidah kebahasaan yang pertama ada kata kerja imperatif. Kemarin apa kata kerja imperatif? Ya, kata kerja perintah. Tandanya ada akhiran kan, akhiran i ataupun partikel lah. Kemudian pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu adalah apa? Kalimat yang di dalamnya itu mengandung ajakan, mengandung himbauan, ajakan, ataupun mempengaruhi orang yang mendengarkan kalimat itu atau membaca kalimat itu untuk mengikuti apa yang diperintahkan. Kemudian kata teknis ini mengikuti topik yang dibicarakan dalam teks prosedur. Kemudian konjungsi, ya kemarin konjungsi apa? Ya, konjungsi adalah kata penghubung, yaitu meliputi dan, kemudian tapi, jika, jikalau, kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Ya, itu aspek yang harus kita analisis untuk menganalisis teks prosedur. Apa aspeknya? Yang pertama adalah struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, kita lihat slide berikutnya yaitu contoh menganalisis teks prosedur. Pada contoh menganalisis teks prosedur ini, saya akan memberikan contoh menganalisis teks prosedur yang berjudul cara mudah membuat SLAM yang aman. Ya, tadi contoh teks prosedur ini sudah saya bahas di atas. Dan contohnya misalnya di sini ya, tujuan. Ingat, tujuan itu berisi hasil akhir dari yang ingin dicapai. Nah, ini biasanya diwujudkan dalam bentuk judul. Nah, sehingga tujuan ini saya tuliskan judul cara mudah membuat SLAM yang aman. Kemudian materialnya. Material kan tadi saya katakan bahwa material itu menerangkan menerangkan materi apa yang dibahas dalam teks prosedur serta menerangkan bahan ataupun alat yang digunakan untuk membuat teks prosedur, membuat sesuatu dalam teks prosedur tersebut. Kemudian langkah-langkah adalah cara membuat sesuatu dalam teks prosedur tersebut. Kemudian kita lihat yang kaidah kebahasaannya. Ya, kaidah kebahasaannya meliputi kata kerja imperatif. Di dalam teks prosedur yang berjudul cara mudah membuat SLAM atau cara aman membuat SLAM, itu ditemukan kata kerja imperatif, yaitu campurkan dan tambahkan. Mengapa campurkan dan tambahkan ini termasuk kata kerja imperatif? Karena kata kerja campur kemudian mendapatkan himbauan kan, sehingga disebut dengan kata kerja imperatif. Karena ciri utama dari kata kerja imperatif adalah salah satunya mendapatkan akhiran kan. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasif. Di sini contohnya ditemukan 3 pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif yang pertama, campurkan lem povinal dengan pewarna makanan dalam piring hingga warna merata. Lah, mengapa kalimat nomor 1 ini dikatakan pernyataan persuasif? Karena kalimat nomor 1 ini di dalamnya mengandung, mengajak, mempengaruhi orang yang membacanya. Dan salah satu ciri dari pernyataan persuasif terdapat kata kerja imperatif, yaitu ada kata kerja imperatif campurkan.
Nah, kemudian kita lanjutkan yang kata teknis. Kata teknis tadi saya katakan kata teknis itu mengikuti topik yang dibicarakan dalam teks prosedur. Karena tadi topiknya adalah membuat SLAM yang aman, maka di sini ditemukan kata teknis lempo-final dan SLAM aktivator. Mengapa lempo-final dan SLAM aktivator? Karena apabila topiknya itu tidak SLAM, maka kemungkinan besar tidak akan muncul kata lempo-final dan SLAM aktivator, sehingga ini dikategorikan sebagai kata teknis. Kemudian konjungsi, kata sambung atau kata penghubung, ya, ditemukan kata penghubung atau kata sambung yang menghubungkan antar kalimat, yaitu ada konjungsi setelah dan konjungsi kemudian, ya. Ya, itu terima kasih untuk kesempatan hari ini. Cukup sekian saya menerangkan bagaimana cara menganalisis teks prosedur. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan semoga bermanfaat sehingga nanti kalian tidak akan kesulitan ketika mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan untuk tugas silakan kalian bisa membuka kelas tugas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan jangan lupa sebelum ditutup video ini, jangan lupa subscribe dan like. Apabila kalian tidak paham atau ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.